Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Rizkian Dayani dengan NPM 2311031120. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengisian SPT 1770 dan 1770S. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dan fungsi SPT tahunan? SPT tahunan atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan merupakan laporan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun, pajak yang sudah dibayar atau dipotong oleh pihak lain, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SPT harus dilaporkan setiap tahun melalui situs resmi DJP online. Batas waktu laporan untuk wajib pajak orang pribadi biasanya di tanggal 31 Maret di tahun berikutnya. Fungsi utama SPT ini bukan hanya kewajiban administrasi, tapi juga sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab warga negara dalam kontribusi terhadap pembangunan. Nah, selanjutnya perbedaan formulir 1770 dan 1770S. Formulir 1770S digunakan oleh pegawai tetap dengan lebih dari satu pemberi kerja dalam setahun, atau pegawai tetap dengan penghasilan lain di luar gaji, misalnya sewa rumah, honorarium, ataupun hadiah. Ciri khas dari formulir ini yaitu tidak perlu melampirkan laporan keuangan, hanya perlu memasukkan data bukti potong 1721, A1 atau A2, dan tambahan penghasilan lainnya. Formulir 1770S berarti formulir yang sederhana, sedangkan formulir 1770 itu digunakan oleh wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas seperti dokter, desainer, freelance, pemilik toko, dan sebagainya. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari beberapa sumber berbeda, termasuk usaha dan pekerjaan tetap. Formulir ini lebih kompleks karena wajib pajak harus mengisi laporan laba rugi sederhana, daftar harta dan kewajiban, dan melampirkan bukti potong serta dokumen pendukung lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus untuk soal 1770S. Di sini terdapat beberapa informasi. Yang pertama, susunan keluarga berdasarkan kakak. Di sini ada 3 anggota. Dan yang kedua itu ada harta dan kewajiban seperti yang sudah terlampir, ada banyak, dan penghasilan. Nah, untuk mengisi SPT 1770S sama seperti tadi, awalnya kita akan membuka formnya. Setelah dibuka, kita akan ke tampilan yang ini. Kita klik aja kembali terus sampai ketemu 1770S2 itu. Kita cek apakah nama wajib pajak dan NPWP-nya sudah benar, apakah tahun pajaknya juga sudah benar. Nah, kalau sudah, boleh kita isi informasi-informasi yang sudah ada tadi. Ini sudah diisi. Kemudian kewajibannya juga diisi, karena dia punya utang kita masukin, dan daftar susunan anggota keluarganya beserta hubungan keluarga dan pekerjaannya itu apa. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke halaman lampiran 1. Kita masukkan harga sewa karena ada di keterangan informasi tadi. Kemudian juga ada warisan kita masukin, dan juga daftar pemotong PPh oleh pihak lain kita masukin. Jika sudah, klik selanjutnya. Kemudian kita isi bagian-bagian yang informasinya sudah ada di soal.
Nah, seperti ini ya guys. Setelah itu, setelah semua selesai, kita klik selesai. Dan yang terakhir, kita tinggal submit aja. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengisian SPT 1770 dan 1770S melalui e-form. Nah, untuk referensinya sendiri, saya mengambil dari DJP dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, kemudian Kementerian Keuangan, dan artikel resmi dari DJP. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.